Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiara Amelda, mahasiswa program studi informatika dengan NIM 2505047170 dari unit 05. Kali ini saya akan membahas dua sistem komputer, yaitu sistem konvensional dan sistem cerdas. Nah, apa itu sistem konvensional? Sistem konvensional adalah sistem komputer yang bekerja mengikut aturan tetap dan logika deterministik. Sistem konvensional tidak bisa belajar dari data, tidak bisa menganalisis, dan tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan data atau data baru. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah pada saat kita login ke akun yang sudah terdaftar. Di sini saya memberikan flowchart sederhana tentang alur login. Pertama, kita mulai dengan start. Lalu, kita input username dan password. Pada saat proses, terjadi decision, di mana username dan password akan diperiksa apakah valid atau tidak. Jika valid, maka outputnya login berhasil. Jika tidak, maka outputnya login gagal, lalu prosesnya selesai. Sistem konvensional memiliki 3 ciri-ciri utama. Yang pertama, deterministic processing. Sistemnya bekerja secara deterministik. Selagi input yang diberikan sama, maka outputnya pasti sama. Dalam kasus login ke akun yang sudah terdaftar, jika dimasukkan username dan password yang sama berkali-kali, hasilnya pasti akan sama. Jika username dan passwordnya benar, maka hasilnya akan selalu berhasil, dan jika username yang diberikan salah, maka hasilnya akan selalu gagal. Ciri yang kedua yaitu static rule-based logic. Sistemnya bekerja berdasarkan aturan tetap. Pada kasus login ke akun, ada dua aturan. Yang pertama, seandainya username dan password yang dimasukkan benar, maka login berhasil. Aturan yang kedua, jika username dan password yang dimasukkan salah, maka login gagal. Aturan ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Ciri yang ketiga adalah no learning or non-adaptive system. Jadi sistemnya itu tidak memiliki learning mechanism. Begitu input username atau password salah, maka sistem tidak akan belajar dari pengalaman si pengguna dan menyimpan kesalahan tersebut sebagai memori baru, karena sistem konvensional tidak belajar dari data. Setiap dimasukkan input username dan password, maka sistem konvensional akan langsung membandingkan dengan data yang lama, dengan data yang sudah tersimpan. Jika sesuai, loginnya berhasil. Jika tidak sesuai, loginnya selalu gagal. Contoh penerapan sistem konvensional di sektor kesehatan, sektor perbankan, dan sektor pendidikan. Di sektor kesehatan, sistem konvensional digunakan pada rekam medis elektronik, sistem antrian, dan billing administrasi. Di sektor perbankan, sistem konvensional digunakan pada sistem ATM, transfer, dan pembayaran. Di sektor pendidikan, sistem konvensional digunakan pada sistem penilaian nilai siswa, sistem presensi, dan jadwal pelajaran. Nah, sekarang apa itu sistem cerdas? Sistem cerdas atau intelligent system adalah sistem komputer yang mampu meniru kemampuan kognitif atau kecerdasan manusia. Sistem ini bisa belajar, menganalisis, dan beradaptasi terhadap perubahan data atau data baru. Dari pengertiannya, kita bisa mengambil setidaknya 4 ciri-ciri atau sifat dari sistem cerdas. Yang pertama, adaptif. Sistem cerdas mampu belajar dari data dan kemampuannya akan meningkat seiring berjalannya waktu dan tergantung dari banyaknya data yang dia terima. Yang kedua, data driven. Pengambilan keputusan sistem cerdas berdasarkan pola dalam data, bukan dari aturan tetap yang sudah ditentukan sejak awal. Yang ketiga, non-deterministic. Input yang diberikan sama,
bukan berarti outputnya akan selalu sama. Seperti yang dikatakan, sistem cerdas ini mengambil keputusan berdasarkan data atau pola data. Semakin banyak data yang dipelajari, maka output hasil dari input yang sama juga bisa berbeda. Yang keempat, generalization. Sistem cerdas mampu menerapkan pengetahuan ke dalam kasus-kasus yang baru, bahkan pada kasus yang datanya belum pernah dipelajari. Contoh penerapan sistem cerdas di bidang kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Di bidang kesehatan, terdapat wearable health monitoring, seperti smartwatch yang dapat memantau detak jantung penggunanya. Serta ada pula AI radiologi untuk mendeteksi kelainan dari hasil X-ray atau MRI. Di bidang keuangan, terdapat sistem deteksi fraud yang secara otomatis dapat mengenali transaksi mencurigakan. Di bidang pendidikan, terdapat AI grading system yang dapat digunakan untuk mengoreksi jawaban siswa secara otomatis, bahkan untuk soal-soal esai sederhana. Setelah mempelajari sistem konvensional dan sistem cerdas, ditemukan beberapa perbandingan antara keduanya. Sistem konvensional sifatnya deterministik. Inputnya sama, output sudah pasti sama. Static rules. Aturannya tetap dan tidak dapat diganti. Non-adaptive. Tidak adaptif terhadap perubahan data. Does not learn from data. Tidak dapat belajar dari data dan tidak dapat memperbaharui pengetahuan ataupun kecerdasannya. Sedangkan sistem cerdas sifatnya adaptif. Pengambilan keputusannya pun lewat data atau disebut data driven. Capable of learning, dapat belajar dari data dan dapat memperbaharui kecerdasan dan pengetahuannya. Kemudian, sistem cerdas bersifat automatic analysis and decision making. Dia dapat menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kasus-kasus, bahkan pada kasus-kasus baru yang datanya belum pernah dilatih atau dipelajari. Aplikasi sistem konvensional dan sistem cerdas di kehidupan sehari-hari. Sistem konvensional di kehidupan sehari-hari dapat kita temui di ATM, kalkulator, Microsoft Excel, dan sistem absensi. Keempatnya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bersifat deterministik, non-adaptif, tidak dapat belajar dari data, dan mengambil keputusan lewat aturan tetap. Seperti, begitu kita masukkan angka 2 ditambah 2 di kalkulator, hasilnya pasti selalu 4. Sedangkan sistem cerdas yang dapat kita temukan sehari-hari dan sering kita gunakan seperti ChatGPT, Perplexity AI, Google Maps, atau sistem rekomendasi aplikasi seperti rekomendasi film paling hits 2026 di Netflix atau lagu paling booming 2026 di Spotify. Sistem ini juga sama, punya ciri-ciri seperti adaptif, bisa belajar dari data, bisa memberikan rekomendasi, dan non-deterministik. Sistem konvensional dan sistem cerdas sama-sama memiliki peran yang penting sesuai kebutuhan masing-masing. Sistem konvensional cocok untuk proses-proses yang sederhana dan juga stabil. Sedangkan sistem cerdas cocok untuk masalah yang kompleks dan rumit serta dinamis. Namun, ada beberapa keunggulan dari sistem cerdas dibandingkan dengan sistem konvensional. Sistem cerdas sifatnya adaptif dan mampu belajar. Pengambilan keputusannya juga lebih cerdas karena dapat memperbaharui pengetahuannya sendiri. Dan efisiensi juga otomatisasi tingkat tinggi. Di zaman ini, menggunakan sistem cerdas dapat memudahkan pekerjaan manusia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa selain keunggulan, sistem cerdas juga memiliki tantangan dan resiko. Seperti bias data. Pengambilan keputusan sistem cerdas yang berdasarkan data terkadang lebih condong terhadap data yang lebih dominan, sehingga pengambilan keputusan terkadang tidak objektif.
Kemudian, pengangguran yang meningkat akibat otomatisasi. Di zaman ini, banyak perusahaan yang lebih memilih efisiensi, sehingga banyak pekerjaan yang awalnya diisi oleh manusia mulai tergantikan oleh robot pintar dan juga AI. Kemudian ada keamanan dan privasi data yang menurun. Sistem cerdas berdasarkan data mengambil keputusan dan selalu belajar dari data. Sehingga hal ini meningkatkan resiko penggunaan data tanpa izin dan juga resiko kebocoran privasi. Yang keempat, dan mungkin paling besar dampaknya, adalah ketergantungan pada teknologi. Pengguna menjadi semakin bergantung pada AI. Setiap pekerjaan langsung diserahkan kepada AI, sehingga kemampuan berpikir kritis penggunanya mulai menurun. Dari pembahasan kali ini, saya menarik kesimpulan bahwa teknologi memiliki keunggulan serta tantangan dan resiko masing-masing. Pesan saya, ayo terus belajar dan belajar supaya kemampuan kita terus meningkat dan juga dapat beradaptasi di zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih. Pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.